Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mupe Gue membahas berdarah Sukabumi. Sekarang aku mau bersih-bersih di dapur, tapi sekarang mau giliran bongkar kompor gas yang aku punya sudah hampir 13 tahun ya Bun, belum pernah dibersihin itu yang namanya di dalamannya. Karena aku nggak tahu ternyata itu teh bisa dilepas. Dan aku lihat kontennya Teh Julaika ya, jadi aku teh bisa buka daleman kompor dan ternyata di dalamnya itu banget berminyak ya Bun, dan kotor banget. Dan ternyata ini teh yang sebelah situnya teh ada kawatnya buat pengait supaya itu teh bisa diangkat. Sudah berkali-kali aku teh bersihin nanti kompor gas, tapi yang diusap itu bagian sisinya itu dan pinggirnya itu paling banter aku cuman oles-oles aja, nggak sampai di sela-selanya. Dan hasilnya banget kotor, dan lihat aja itu hitam banget. Nah, aku mau praktekin gimana caranya membersihkan dalaman kompor yang sudah berkarat hanya dengan satu bahan aja tapi ampuh banget. Apa itu? Tonton sampai habis, jangan di skip supaya kita tahu hasilnya bagus apa enggak. Nah, pertama-tama kita mau panasin air supaya nantinya si soda kuehnya si sitrunnya bisa larut, dicampur sama sabun cair ya Bun. Lalu kita mau rendam peralatan kompor kita yang udah berkarat seperti ini. Ini teh ternyata dipegang itu lengket banget karena di dalamnya itu ada bekas minyak ataupun bekas masak kita yang berjatuhan mungkin ya, dan dipegang tuh lengket banget. Jadi kalau kita pakai sitrun mungkin cepat banget rontoknya, kalau enggak agak sedikit lama. Bisa aja kita teh pakai sabun colek ya Bun, tapi kalau misalnya pakai yang lebih gampang kenapa enggak ya. Sebenarnya ini air untuk merendamnya kurang banyak ya Bun, jadi ini enggak terlalu terendam. Setelah itu kita mau gosok-gosok aja pakai kosokan kawat yang biasa dipakai buat cuci piring ya Bun. Nah, ini digosok ternyata udah gampang banget si noda-nodanya itu rontok ya Bun. Dan aku pikir ini teh kalau nggak pakai sitrun bakalan susah kayaknya, karena ini mengandung minyak yang udah ngedaglek gitu ya. Jadi udah banget susah banget, nempel banget ya. Karena bayangkan aja selama aku berumah tangga baru kali ini aku bersihin kompor yang satu ini. Yang bagian atasnya udah berkali-kali diganti ya Bun, yang bagian tutup hitamnya itu juga karatan banget. Jadi aku mau mulai bersihin aja sesuai dengan tutorialnya. Nah, ini digosok-gosok aja sambil diambil sela-selanya gitu. Ini agak sedikit susah ya. Kalau bisa mah itu teh si kawatnya teh dimasukin lalu digosok-gosok supaya bisa dapat gitu. Selama berumah tangga aku teh nggak pernah bersihin kompor yang di dalamannya kayak gini ya Bun. Jadi teh ini bener-bener berminyak, dan ternyata dasar orang nggak mau ini ya, nggak mau belajar. Padahal teh itu teh cuman dikait sama kawat ya. Aku teh bersihinnya bagian luar aja, jadi nggak diangkat. Padahal kalau misalnya ayah bunda di sana punya kompor gas baru dan mau ngebersihin, tinggal ditarik aja itu si kawatnya, jadi bisa dibersihin. Biasanya kalau bersihin kompor gas itu bagian luarnya aja ya, kalau enggak diangkat yang bagian hitamnya itu ya. Jadi yang bagian dalam buat ngeluarin gas itu gak pernah dibersihin. Jadinya kadang si nyala api itu kadang kurang maksimal karena kehalangan sama kotoran ya. Jadi kita mau bersihin yang bagian yang mau keluar gas gitu nih, eh, bagian saluran pas keluaran gas. Dan misalnya kalau dibersihinnya kita biarin aja itu si kompor gas di bagian pengeluaran gasnya, mungkin bisa menjadikan salah satu penyebab
kalau kita masak itu bau gasnya kemana-mana ya bun, sedangkan si apinya nggak keluar. Mungkin karena kehalangan oleh kotoran yang ada di lubang situ. Nah nanti aku mau korek-korek dan buktikan bahwa di dalam lubang itu banyak banget kotoran minyak. Untuk bagian tengahnya kita bersihin pakai pasta gigi aja supaya lebih gampang. Jadi selain sitrun kita pakai pasta gigi. Nah ini tutup kompor yang hitam. Ini teh banget berminyak sama aja, tapi ini teh udah 2 sampai 3 kali aku ganti karena biasanya kalau udah kena panas lalu kena air itu rapuh ya bun. Jadi ini teh udah kesekian kalinya aku ganti wadah kompor yang atasnya yang hitamnya. Tapi untuk kali ini aku mau cobain bersihin dulu. Misalnya kalau dapat, alhamdulillah ya, jadi mengirit biaya untuk membeli lagi atasan tutup kompornya. Kemarin teh aku beli satu tutupnya itu sekitaran 25.000 ya bun. Jadi kalau misalnya dua-duanya beli 50.000. Bayangin aja dengan kita beli satu citric acid yang cuma 3.000, kita bisa dapetin kompor kita yang lebih bagus. Nggak kelihatan seperti baru sih ya, karena ini udah pada coplok gitu si warna catnya. Nah ini aku liatin ya di dalamnya, kita korek-korek dan ternyata di dalamnya itu banyak banget kotoran seperti minyak gitu bun, jenis seperti kayak minyak hitam-hitam, hitam-hitam non deh, kayak dipegang teh kayak minyak gitulah, minyak jelantrah gitu. Karena ngumpul kayak gitu di situ, nah aku mau korek-korek, dikorek-korek pakai sapu lidi aja karena di dalamnya itu susah dijangkau. Jadi aku mau masukin si saringan nasi ya bun yang udah nggak kepake, kita masukin lalu diuak-uak, diputer-puter supaya si kotoran yang di dalam itu bisa tersapu ya, terusap gitu. Karena di sini bagian ini susah banget dan ini teh bagian buat keluar gasnya. Jadi kalau misalnya mungkin menurut aku kalau bagian keluar gasnya itu bersih ya, jadi performa si kompor itu nggak bakalan susah banget nyalanya, jadi nggak kehalangan sama kotoran gitu bun. Nah lihat aja ini udah kelihatan bersih-bersih di sisi-sisinya dan di dalamnya. Mungkin gak kelihatan dalamnya ya, tapi ini udah, tadi mah ada hitam-hitamnya. Nah setelah semuanya beres kita mau bersihin di kompornya ya bun. Ini di bagian tempat penyangganya yang tadi. Nah ini tuh hitam banget dan berkarat ya. Jadi aku mau bersihin aja pakai kawat kosokan panci, yang kawat itu dicampur sama soda kue, digosok-gosok supaya kotorannya bisa rontok gitu. Ternyata peralatan rumah tangga itu di bagian dalam-dalamnya itu juga harus dibersihkan ya bun. Dan ini teh aku baru tahu gara-gara lihat YouTube-nya Teh Julaika ya, alhamdulillah makasih banget infonya. Jadi aku tahu caranya gimana buka dalam kompor ini ya. Di dalamnya itu ternyata bisa diangkat. Selama ini aku cuman bersihin bagian atasnya, di bagian dalamnya nggak pernah aku bersihin. Dan ini tadi sisi-sisinya juga ada mungkin minyak jatuh gitu ya, bekas atau misalnya kita ngegoreng apa, si wajannya itu bocor dan minyaknya itu turun ke situ ya. Jadi kalau lama-kelamaan bisa mengendap dan susah banget kalau dibersihkan. Jadi setelah aku tahu, mungkin ini agak rutin ya nantinya dibersihkannya. Jadi kompor yang udah lama banget, udah 13 tahun aku nikah ini dipakainya, jadi kelihatan seperti baru. Maksimal minimal nantinya nyalanya jadi nggak susah gitu. Kadang kita teh misalnya gas teh susah nyala, paling dianggapnya dari gas
nanti selang regulatornya dikirain dari itu, ternyata di dalam kompor gasnya itu ada andil di situ ya bun. Kalau misalnya si wadah kompor gasnya itu bersih, jadi kalau bisa nyalanya jadi bagus ya, dan nggak bau gas lagi gitu. Nah ini dilap-lap aja, dan biasanya ya itu sebagian atasnya aja aku lap, sedangkan bagian dalamnya itu nggak bisa dipikir teh nggak bisa dibuka, padahal itu bisa. Nah kita lap-lap karena ini tadi bekas digosok-gosok, jadi si kotorannya itu pada turun gitu. Walaupun gak terlalu maksimal hasilnya, tapi alhamdulillah komporku menjadi bersih dan tampak seperti baru, walaupun gak terlalu baru ya. Yang hitam-hitamnya masih nggak 100% bersih, mungkin karena nggak terlalu lama berendam di bawah di air sitrunnya. Kalau misalnya direndamnya agak sedikit lama mungkin lebih kinclong ya bun. Mudah-mudahan informasi video aku, tips dari aku bisa bermanfaat buat ibu-ibu di sana untuk merawat perabotnya supaya bisa dipakai lagi dan nggak perlu beli yang baru, tapi manfaatin yang ada dan dimaksimalkan supaya jadi lebih awet ya bun. Alhamdulillah kalau kita teh bisa beli perabotan yang baru. Gimana kalau misalnya keuangannya bisa dipakai buat yang lainnya, nggak usah beli perabotan yang sebenarnya masih kita bisa manfaatkan. Nah ini kita beres, kita tutup aja. Emang nggak terlalu maksimal ya bun hasilnya, tapi di dalam-dalamnya itu udah nggak bau lagi, dan jalannya gas keluar dari kompor itu nggak terlalu susah ya, karena udah bersih salurannya dan enak dilihatnya gitu bersih. Ya tetap pas oke. Mana nih terus? Iya. Aku juga deg-degan loh bun, takutnya pas waktu dimasangin lagi gak nyala, dan alhamdulillah ternyata nyala. Mudah-mudahan tips dari aku bermanfaat ya, bisa dipakai di rumah masing-masing, jadi kita bisa hemat untuk beli perabotan yang baru tapi maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.